Halo Sobat Probat, kali ini kita mau ngebahas sourcing coffee berdasarkan seasonality coffee-nya ya, seasonality beans-nya. Kapan panen, kapan kita beli, kapan kita roast gitu ya. Nah, dalam pembelian green beans, I think gue sekarang ngomongin praktek yang gue lakukan lah di roastery gue. Kayak bulan-bulan sekarang, Januari sampai Juni atau Juli, Agustus, itu kita akan full di beans Central American. Kenapa? Karena panennya itu di akhir tahun. Nah, beans itu abis panen, nggak bisa langsung kita roast. Karena beans yang terlalu fresh itu, chlorogenic acid-nya belum tersebar secara merata di permukaan beans. Nah, itu bisa menyebabkan roastingnya itu tidak rata. Jadi nanti ada warna yang gelap, yang sugarnya ke-develop, dan ada yang enggak. Dan sebelah bisa asam, sebelah bisa manis gitu. Nah, itu kita sangat hindari. Dan di bulan-bulan ini juga kita banyak masukin kopi-kopi lokal kita juga. Jadi kalau ngelihat di selections kita bakal banyak kopi Central American dan kopi Indonesia kita gitu ya. Karena beans Indonesia juga banyakan selesai processing itu biasa lintang bawah, Jawa, Flores, itu tuh baru selesai processing di bulan Agustus. Dan dari September itu mulai ke stabilisasi water activity sama resting green beans-nya. Nah, itu baru bisa dipakai di bulan-bulan Februari. Jadi nanti kita di bulan depan sampai bulan Juli bakal banyak Central American sama Indonesian coffees kayak Jawa Barat, Flores, apalagi Flores tuh enaknya di bulan-bulan Februari. Kita nggak pernah ngerilis Flores tuh di bulan-bulan September, Oktober kayak gitu. The flavor will be very different gitu. Ketika kita resting coffee-nya pas, flavornya akan ripe sekali, akan bulat, manis, dan buahnya tuh ripe gitu, bulat, round. Nah, lalu sesudahnya kayak bulan Agustus, September, dan sampai Januari itu kita serving kopi apa atau kita sourcing kopi apa? African. Kenapa? Karena kopi Ethiopian, Kenyan itu panen di awal bulan, dari akhir tahun, dari Desember sampai awal tahun di Januari, Februari, seperti itu. Selain butuh waktu untuk processing, butuh juga waktu dari origin Afrika untuk sampai ke gudang trader kita. Either itu Singapura, Norwegia, itu butuh waktu. Makanya kita baru bisa merilis kopi-kopi African itu di bulan Agustus lah, sampai akhir tahun, sampai Januari, seperti itu. Ada baiknya kita tuh sangat mengikuti seasonality, karena fresh coffee is always the best. Too fresh is not good. Tapi lebih baik kita ngikutin seasonality daripada kita maksain. Kayak Indonesia memang sebenarnya market kita di Southeast Asia lah sebenarnya sangat, we're a fan of African coffees. Ethiopians, Kenyans, itu tuh favorit orang-orang. Tapi kalau kita paksakan pembeliannya sampai kita push ke bulan April, Mei, Juni gitu, itu nanti kita akan dapat pas crop dan roastingnya akan lebih tricky. Sebenarnya bisa-bisa aja. Umur simpan beans Afrika itu lumayan panjang kalau boleh bilang. Setahun tuh masih bisa, setahun lebih masih bisa. Itu tinggal nanti kita roastnya lebih cepat aja gitu. Tapi Central American dan beans Indo yang harus lebih hati-hati karena umur simpannya yang nggak gitu panjang. Dia di atas 8 bulan sudah mulai ada rasa beginya. Seperti itu. Jadi kita benar-benar harus wise dalam membeli atau sourcing coffee kita. Jangan karena marketnya mau seperti apa, kita benar itu aja yang kita source. Itu menurut saya nggak tepat. Jadi kita benar-benar mengikuti seasonality supaya coffee kita tuh selalu vibrant. Vibrancy itu datang dari freshness coffee dan juga curve roasting kalian. Seperti itu. Itu aja yang bisa gue share ke kalian kali ini. Sampai jumpa di seri-seri selanjutnya. Bye-bye.